Salam, selamat pagi saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Biar kita selalu semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan selamat mengikuti ibadah online di KPB MDC Batam. Mari berikan hati yang sungguh-sungguh, yang fokus untuk mengikuti penyembah memuji Tuhan. Dan sama-sama akan memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak David Edward Supardi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus berkati ibadah ini. Tuhan Yesus pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati setiap hamba-Hamba-Mu yang melayani. Berkati setiap alat-alat yang kami pakai. Berkati sinyal internetnya boleh berjalan dengan baik. Dan berkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, mereka boleh merasakan kuat kuasa Tuhan yang ajaib dan terbangun iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama tepuk tangan. Kau Yesus Tuhan, Raja
Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah jangkar hidup kami Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Angkat suaramu. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam nyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
bilang sama-sama. Perisai pelindungku, Tuhan yang teguh, pengemban harapanku. Kaulah Tuhan perisai, jangkar hidupku, Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya ucapkan selamat bergabung di dalam mengikuti ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Batam. Mari kita sama-sama lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tidak ada yang mustahil. Terambil dalam kitab Markus pasalnya yang ke-9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pokok pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan pemikiran yang cemerlang biar setiap kami dapat menerimanya dengan baik. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman akan membawa kita kepada kehidupan yang tanpa batas. Dan bahkan Allah dapat memperluaskan batas-batas pengaruh, pemikiran kita, visi, dan bahkan juga kemampuan bila kita menyerahkan kepada Tuhan. Ia berkata tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, sebuah kisah nyata tentang Henry Ford, seorang pengusaha mobil yang jenius. Ia mempunyai ide yang revolusioneri untuk membangun mesin model baru yang saat ini yang kita kenal dengan mesin V8. Mesin V8. V8 adalah sebuah mesin yang terdiri dari seperti huruf V dengan silinder 8. Ford sangat bersemangat. Ia memiliki ide yang dipraktekkan dan bakal diproduksi. Ia menugaskan beberapa orang yang menggambarnya, lalu mempresentasikan kepada para insinyur yang bekerja di perusahaan di mana yang ia pimpin. Tetapi para kesimpulan insinyur tersebut, ketika mereka mempelajari gambar, satu persatu para insinyur tersebut membuat kesimpulan yang sama, bahwa hal ini tidak dapat mereka lakukan. Alasan mereka, karena atasan mereka, Henry Ford,
memang seorang yang memiliki visi yang besar, namun tidak mengerti teknis mesin yang sebenarnya. Jadi dengan perlahan para insinyur tersebut mempelajari dari semua teknik-tekniknya, dari teknik melihat gambar, dan mereka membawa para kesimpulan bahwa mereka meminta kepada Henry Ford apa yang diimpikannya itu mustahil terjadi. Tetapi Henry Ford berkata, lakukan saja. Mereka menjawab, tetapi hal ini tidak mungkin, Tuhan. Teruskan perintah dari Henry Ford dan terus bekerja sampai hasilnya kelihatan di dalam hidup mereka. Pada waktu yang sangat panjang, 6 bulan pertama mereka menggambar dan terus menggambar tanpa ada hasil. 6 bulan kedua, tepatnya 1 tahun kemudian, mereka tetap tidak menemukan hasil yang maksimal. Dan pada puncaknya pada akhir tahun, Ford bertemu dengan para insinyurnya. Dan kembali mereka berkata kepada sang pemilik perusahaan yang bernama Henry Ford, bahwa apa yang diinginkan tidak mungkin terjadi. Ford berkata proyek ini harus dijalankan, diteruskan. Ford berkata bahwa tidak ada alasan bagi kita semua tidak melakukan proyek yang sangat jenius. Dan pada puncaknya mereka menemukan bagaimana membuat mesin V8 yang sangat revolusioner. Banyak hal orang berkata mustahil. Tetapi pada akhirnya karena iman yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan orang-orang tertentu melakukan yang mustahil merupakan tantangan yang mereka nikmati dalam hidup mereka. Sebut saja ada beberapa orang yang sangat luar biasa pada zaman mereka. Ada orang yang bernama Walt Disney. Dia mengatakan melakukan hal mustahil adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada orang yang bernama Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan tidak mungkin adalah kata yang hanya ditemukan di dalam kamus orang yang bodoh. Artinya apa? Artinya bagi Napoleon, ia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bagi orang yang bernama Walt Disney, mustahil adalah merupakan tantangan. Bapak Ibu saudara tentunya mengenal atau tahu persis dengan binatang impala. Tahukah Bapak Ibu saudara, binatang impala adalah semacam rusa yang dari Afrika. Ia bisa meloncat dengan ketinggian 5 meter dan dia bisa sejauh 15 meter kalau dia melompat. Tahukah Bapak Ibu saudara, binatang tersebut kalau ditaruh di kebun binatang dan ditempatkan kepada salah satu tempat yang hanya dipagar dengan tembok, dengan ukuran tinggi dari tembok tersebut adalah 1,5 meter, Bapak Ibu saudara akan menemukan dia tidak akan pernah keluar dari tempat di mana hari itu dia berada, binatang impala tersebut. Artinya dia tetap berada di dalam kandang, sekalipun itu dalam batas hanya 1,5 meter tingginya. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu saudara apa yang terjadi dalam diri binatang impala. Ternyata binatang impala ini adalah memiliki tabiat yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain, Bapak Ibu saudara. Karena seekor impala tidak akan mungkin dia bisa meloncat kalau dia tidak tahu atau dia tidak melihat di mana nantinya kakinya akan mendarat. Dengan lain kata bahwa binatang impala waktu pada saat dia melompat dari di mana dia berada ke tempat yang lain, kalau dia tidak lihat tempat yang di mana kakinya akan mendarat, dia tidak akan pernah meloncatnya. Sekalipun dia bisa melompat sampai ketinggian 5 meter. Bapak Ibu saudara, sebaliknya iman mengajak meloncat dan percaya pada apa yang kita tidak lihat. Iman akan membebaskan kita dari kungkungan tembok
yang membatasi kehidupan kita. Mari kita meraih hal-hal yang tidak mungkin, dan kita perlu melakukan ada beberapa langkah-langkah praktis yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, persoalan yang sementara terjadi di mana-mana, yang saya dengar dari pelbagai tempat. Ada persoalan di keluarga, persoalan ekonomi, persoalan usaha, bisnis mereka yang dalam keadaan menurun hari-hari ini. Saya mau beritahu, kita perlu belajar dalam 3 langkah-langkah praktis berikut ini. Yang pertama, yang saya pikir penting sekali kita kerjakan dalam hidup kita. Kita perlu membangun cara berpikir kita yang positif kepada Allah. Bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua ini artinya jangan biarkan hidup kita dibatasi oleh dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di bagian yang lain juga dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang kedua mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyaknya masalah dan tantangan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita boleh mengacu kepada firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau pemikiran kita arahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup kita, cara di mana kita berpikir, kita bawa di hadapan Tuhan. Dengan sendirinya Alkitab mengatakan, maka dengan sendirinya kita akan membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna kita akan terima dari Allah. 3 aspek di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita akan diberikan oleh Allah. Dikatakan yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah bisa memberikan kalau kita ini enggak berpikir sama seperti orang dunia, tapi kita berpikir positif tentang Allah. Karena Dia adalah Allah yang berjanji bahwa Dia akan menyertai di dalam kehidupan kita. Pada saat kita membuka hati dan pikiran kita kepada Allah, kita terbuka dengan Dia. Pada pagi hari tentunya Bapak Ibu Saudara kita berpikir, bukan berpikir apa yang ada di dalam dunia ini, tapi kita berpikir terlebih dahulu memikirkan hal-hal yang positif kepada Allah. Misalkan di pagi-pagi hari, bukan koran yang kita baca terlebih dahulu, tetapi firman Tuhan yang kita renungkan dalam kehidupan kita, membuat kita boleh kuat, membuat kita boleh mengalami peningkatan. Kita boleh dikuatkan dengan sendirinya. Allah akan memberikan apa yang dikehendaki oleh Allah, baik itu yang baik, baik itu juga yang sempurna, pasti kita akan terima dari Allah. Apalagi yang berkenan di hadapannya. Kalau yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Dia bisa beri, apalagi yang Dia nggak bisa berikan dalam kehidupan kita. Hidup Allah diberikan dalam kehidupan kita. Seluruh apa saja Allah bisa memberikan dalam hidup kita. Kalau kita berpikir yang besar tentang Dia, berpikir yang besar tentang apa yang Dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mendengarkan begitu banyak kesaksian di tengah-tengah COVID-19. Ada pelbagai anak Tuhan di pelbagai tempat, ada banyak anak-anak Tuhan di pelbagai tempat di Indonesia ini. Yang saya temukan melalui kesaksian mereka, baik itu kesaksian secara pribadi yang dikirim melalui WA dan pelbagai hal, mereka mengalami Tuhan di tengah-tengah COVID-19. Ada orang yang di tengah-tengah suami istri mengalami susah bernafas. Mereka berada di dalam isolasi. Satu kamar, suami istri bersama-sama di dalamnya, kedua-dua pasangan suami istri tersebut di dalam keadaan tertular dengan COVID. Dan dia bukan orang sembarangan,
Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam dunia kedokteran. Tetapi apa yang terjadi? Mereka nggak pernah mengandalkan apa yang mereka miliki hari itu. Tapi mereka betul-betul dalam kesaksian mereka berteriak kepada Allah, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong seketika itu juga. Mereka bisa mengalami pernapasan yang baik. Hati mereka adalah hati yang enak. Kedua pasangan suami istri tersebut memiliki kesaksian yang luar biasa ketika mereka sudah selesai, artinya sudah sembuh dari COVID. Mereka menyatakan bahwa luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya masih banyak orang-orang yang telah ditolong oleh Tuhan di dalam kehidupan ketika mereka mengalami COVID-19 atau tertular dengan virus COVID-19. Maka dengan sendirinya kita yang membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita nggak bisa terima dari dunia ini, tetapi Allah yang memberikannya dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan maksudkan, kita perlu berpikir. Cara berpikir kita adalah berpikir tentang Allah. Di dalam Alkitab yang saya pelajari, Dia akan mendesain hari ini. Dia akan mendesain hari esok. Dan bahkan Dia juga mendesain hari yang akan datang. Artinya Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dan kalau Dia adalah Allah, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Bapak Ibu saudara, saya ingin memberitahu, kalau pemerintah mengatakan bahwa pakai masker, jaga jarak, dan juga menjaga perilaku hidup, maka kita akan sehat. Ini peraturan pemerintah Bapak Ibu saudara. Dan kalau peraturan sorga kita terapkan dalam kehidupan kita, kita bangun pagi, kita baca Alkitab, kita bangun pagi, kita merenungkannya, dan kita menjadi pelaku akan firman Tuhan, dengan sendirinya iman kita Bapak Ibu saudara akan kuat. Aturan dunia saja kita melakukannya, kita jadi sehat secara fisik. Apalagi kita melakukan aturan sorga. Pagi-pagi kita membaca Alkitab, pagi-pagi kita merenungkannya, dan pagi-pagi kita boleh bertindak dalam iman percaya kita kepada Dia. Dengan sendirinya kita sehat secara rohani dalam kehidupan kita. Hal-hal yang praktis kalau kita taat dan melakukannya, maka dampaknya sangat besar dalam perjalanan kehidupan kita. Dampaknya untuk hari yang akan datang dalam iman percaya kita kepada Dia akan sangat berpengaruh luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau saja Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kasihi adalah Tuhan yang mempunyai cara untuk memberikan petunjuk dalam hidup seseorang. Adalah Dia mempunyai cara untuk mengarahkan seseorang. Bahkan Dia mempunyai cara untuk menuntun secara pribadi dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari dalam hidup kita, yang kita lakukan dalam doa kita setiap hari. Maka kita, kerohanian kita, saya jamin deh, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, apakah yang membuat kita bisa membangun pola pikir kita kepada Allah? Tidak lain Bapak Ibu Saudara, adalah iman kita kepada Dia. Saya ulangi lagi sekali lagi, karena ini turning point dari poin yang pertama. Apakah yang membuat kita bisa membangun pola pikir kita kepada Allah? Tidak ada yang lain, yaitu iman kita. Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi. Baginya segala sesuatu adalah mungkin. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang diam di dalam kehidupan kita. Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kalau Allah yang maha besar yang kita layani, yang dimana pagi-pagi benar kita datang kepada Dia, adalah Allah yang maha besar, tinggal dalam kehidupan kita. Demikian tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin bagi Dia. Dengan lain kata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua Dia dapat lakukan dalam kehidupan kita. Kalau Dia tinggal dalam kehidupan saudara, maka Dia ada Allah yang maha besar tinggal dalam kehidupan kita. Dia bisa buat apa saja. Baginya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saya ingin mengatakan sesuatu. Kami berempat, saya suami istri dan kedua anak saya.
di dalam perjalanan iman kami bersama-sama selama ini, sejak di dalam pernikahan kami sampai hari ini, saya melihat ada perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup ini. Ditolong oleh Tuhan tiap hari, bahkan dibawa oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kerohanian kami yang berbeda dari waktu ke waktu dalam hidup ini. Kenapa? Karena pikiran kita seluruh hidup ini, setiap hari kita bawa kepada Allah untuk berpikir tentang Dia. Dan kalau kita berpikir tentang Dia, Dia akan berpikir tentang hidup kita hari ini. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Pikirkan hal-hal yang berfokus pada Allah, bukan persoalan pada pribadi kita. Maka semua itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Semua hal dimulai dari pikiran. Dan pikiran itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita berpikir tentang Allah, maka Dia akan berpikir tentang hidup kita. Dan kalau kita berpikir tentang Dia, Dia akan berpikir tentang hidup kita. Maka tidak ada yang kurang dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil juga kalau kita mengerjakan segala sesuatu karena atas pertolongannya Dia. Pasti bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dari yang biasa tentunya bisa menjadi luar biasa. Contoh permulaan tadi saya mengatakan ada seorang yang hidupnya bernama Henry Ford. Saya coba melihat dalam pokok pembicaraan kehidupan dia pada masa di mana dia memulaikan semua usaha bisnis yang berkaitan dengan pembuatan V8. Dia mengatakan begini, ia mencoba mengharuskan seluruh karyawannya untuk tidak merokok dan meminta karyawannya untuk mengunjungi gereja, bertemu dengan Tuhan dengan setia. Wow, ini satu hal yang luar biasa tentunya yang membangkitkan iman percaya kita. Seorang yang pada zamannya terkenal, seorang yang pada zamannya membuat hal-hal yang revolusioner, membuat dunia ini tercengang. Dia berani mengatakan ia pernah mencoba mengharuskan untuk seluruh karyawannya tidak merokok. Untuk seluruh karyawannya untuk beribadah kepada Allah, mencari Tuhan dan setia datang kepada Dia. Luar biasa. Ini yang memungkinkan kita bisa melihat perkara-perkara yang ajaib. Tadi saya mengatakan bahwa bukan hanya Henry Ford, tetapi ada yang lain, ada Wright bersaudara. Wright bersaudara tidak pernah melihat orang bisa terbang dan tidak pernah lihat pesawat bisa terbang. Dia hanya melihat burung yang terbang. Tetapi apa yang dia lakukan itu adalah mempengaruhi hidupnya. Karena apa? Yang dia lakukan, dia selalu memandang ke atas. Hal-hal yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Memandang Tuhan. Memikirkan Tuhan. Maka Allah akan memikirkan dalam kehidupan kita. Saya ini memberitahu kalau itu terjadi dalam hidup kita. Semua jemaat dimanapun engkau berada. Kalau pikiranmu positif dengan Allah, engkau akan lihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup rumah tanggamu. Akan terjadi dalam usaha bisnismu. Akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yang saya lihat dengan cepat. Ada banyak orang-orang yang hebat pada zamannya. Tapi orang selalu betul-betul hidupnya yang seperti ini. Yang kedua, langkah-langkah praktis yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita perlu membuat pengakuan yang positif. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau kita ingin mengubah keadaan kita, kita harus memiliki iman di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di dalam hati kita, yang kedua di dalam mulut kita. Alkitab mengatakan waktu pada saat kita percaya kepada Dia, bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi dengan mulut kita, kita akan berkata, apa yang kita akan inginkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dua hal yang berbeda, di dalam hati kita ada iman, tetapi dalam mulut kita, kita harus memperkatakannya. Misalnya, saya katakan begini, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkannya. Bagian yang lain juga,
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada di bagian yang lain juga dengan kata-katanya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bagian yang lain juga dalam firman Tuhan yang perlu kita katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Baru kita bisa melihat hasilnya dalam kehidupan kita. Tanpa kita memperkatakan, tanpa kita memproklamirkan firman Tuhan, kita gak akan pernah bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Seorang yang bernama Josh Muller pernah berkata begini, iman tidak beroperasi dalam hal-hal yang mungkin. Tidak ada kemuliaan bagi Allah bila manusia bisa melakukannya. Iman dimulai dari kekuatan manusia yang mulai melemah. Iman itu dimulai saat kekuatan manusia mulai berakhir. Di sanalah kekuatan Allah akan bekerja. Di sanalah kehebatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Josh Muller ini bukan orang biasa. Saya belajar akan apa yang dia lakukan. Dia membuka panti asuhan di Inggris yang merawat 10.000 orang anak yatim piatu di abad ke-19. Saudara, ini yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang hari ini seorang diri. Tetapi dia melakukannya dengan baik. Tapi dia berkata bahwa imannya begitu luar biasa. Melihat anak-anak, melihat hal-hal yang spektakuler terjadi karena Allah melakukan demonstrasi di tengah-tengah pelayanannya, di mana dia melayani kurang lebih 10.000 anak. Untuk meraih hal-hal yang tidak mungkin, kita perlu melakukan langkah-langkah praktis yang ketiga, yang terakhir. Kita harus bertindak dengan pasti, tanpa keraguan. Di dalam Yakobus 2 ayat 20 mengatakan demikian, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bagian yang lain Yakobus 1 ayat 22 mengatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Penting dalam setiap kehidupan kita. Waktu pada saat firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita, pada saat yang sama, waktu pada saat kita merenungkannya, iman itu ditambah dengan perbuatan, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Sukses dalam hal apa? Waktu pada saat kita mempraktekkan firman Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib akan terjadi dalam semua sektor kehidupan kita. Jadi iman itu bisa kita nikmati dalam hidup kita. Iman yang tertuju kepada Tuhan itu bisa kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saya ingin bicara dari hati ke hati dalam hidup kita. Pakai iman kita, praktekkan iman hidup kita. Dan melangkah bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita akan lihat segala sesuatu yang selama ini gak pernah terjadi. Hari ini juga sudah terjadi dalam kehidupan kita. Saya ngalamin Bapak Ibu Saudara 1-2 hari ini. Ngalamin hal yang luar biasa, tapi saya gak punya waktu yang panjang untuk menceritakan 1001 macam. Semuanya diselesaikan oleh Tuhan dalam 1-2 hari ini. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Salah satu contoh yang menarik bagi saya, diceritakan di dalam Alkitab. 4 sahabat beriman yang membawakannya pada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Sebuah contoh yang luar biasa. Yang memiliki iman itu 4 orang. Membawa orang yang sakit rekan mereka untuk datang kepada Allah dan mendapatkan pertolongan kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Karena iman Musa dikatakan oleh Alkitab meninggalkan istana Firaun dan kesenangan dosa untuk menderita sengsara bersama bangsanya dan memimpin bangsanya menuju tanah perjanjian. Sebuah hal yang luar biasa terjadi dalam hidup Musa. Kalau kita lihat imannya begitu hebat. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dia bertindak tanpa ragu. Sebuah kehidupan yang nyata di dalam kehidupan Musa. Ada orang yang bernama Nuh.
Tuhan memerintahkan dia untuk membuat bahtera. Dia persiapkan bahtera itu, lalu dia menyelamatkan seisi keluarganya. Saya ingin memberitahu, iman itu harus berdasarkan iman kita kepada Tuhan dan bertindak di dalamnya tanpa ada ragu. Jangan ada keraguan kepada Tuhanmu. Jangan ada ragu di dalam kehidupan kita. Ada satu kepastian, percaya kepada firman Allah. Kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup ini. Ada orang yang bernama Charles Spurgeon. Orang ini ngomong begini, iman dan kenaatan terikat menjadi satu. Dia yang taat pada Allah percaya kepada Allah, dan ia yang percaya pada Allah taat kepada Allah. Ini orang ini luar biasa. Saya membaca kehidupannya, luar biasa. Charles Spurgeon. Tapi berada dalam sebuah kesimpulan, imannya itu dibakar oleh Allah, dan dia bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi di depannya. Kesimpulan saya untuk menghadapi kehidupan yang sekarang ini, yang di tengah-tengah kita tidak nyaman tentunya dalam hidup kita. Persoalan yang bertubi-tubi datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kita perlu melakukan langkah-langkah praktis dalam kehidupan tiga hal. Yang pertama, membangun cara berpikir kita yang positif dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu membuat pengakuan yang positif. Lalu yang ketiga, bertindak dengan pasti tanpa keraguan. Sehingga dengan sendirinya mujizat yang kita alami merupakan kehidupan keseharian kita pasti terjadi. Saya ulangi sekali lagi, sehingga dengan sendirinya mujizat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tiga hal kita lakukan ini. Yang pertama, saya ulangi, membangun cara berpikir yang positif dengan Tuhan. Lalu kita yang kedua, membuat pengakuan yang positif. Dan yang ketiga, bertindak dengan pasti tanpa keraguan. Maka kita akan melihat mujizat akan terjadi di depan mata kita. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, kami boleh dikuatkan. Kami boleh dibawa untuk mengenal akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kami tidak bisa berpikir tentang Allah yang maha hebat. Kami perlu memiliki hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu yang hari ini membutuhkan pertolongan dari Engkau, tolong dalam hidup mereka. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini. Apabila saudara mau memberikan persembahan ucapan syukur, saudara bisa transfer di rekening yang sudah tertera ini. Dan kalau saudara mau memberikan persembahan, boleh juga bawa ke gereja di Batu Haji kepada Yanti dan di Sungai Panat kepada Pak Gideon. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami sungguh serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami yang hari-hari ini mengalami pandemi COVID-19. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri boleh melakukan tugas dengan baik, sehingga semua kesulitan yang dampak virus corona ini boleh terselesaikan dengan baik. Khususnya beberapa menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial yang memberikan bantuan kepada setiap orang. Tuhan menyertai mereka. Maka Menteri Pertahanan bersama polisi tentara boleh memberikan keamanan kedamaian di negeri ini. Khususnya Kota Batang, kami serahkan wali kota dan wakilnya beserta seluruh jajarannya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga DPRD setempat ke dalam tangan-Mu. Begitu juga polisi Angkatan Udara ke dalam tangan-Mu. Biar semua mereka boleh memimpin, boleh bertugas dengan kejujuran, dengan hati yang takut akan Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi negeri ini, bagi kota kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau
kembali beraktivitas ke tempat masing-masing. Biar kasih anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus memberkati setiap keluarga, memberkati setiap jemaat, memberkati setiap pemuda-pemudi. Apapun yang mereka kerjakan, buat itu berhasil. Dan anugerah Tuhan yang besar menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.